Matematika, ilmu yang menyenangkan. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, membahas soal penilaian tengah semester 1 ya, PTS 1, mata pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Mohon adik-adik simak, mari kita bahas soal yang telah kita kerjakan pada beberapa minggu pertemuan sebelumnya. Mari kita bahas soal, kita jawab bersama. Mari adik-adik simak. Soal yang pertama adalah tentang operasi hitung bilangan bulat negatif. Penulisan lambang negatif 7. Negatif 79. Yang benar adalah, cara membacanya adalah yang paling tepat adalah negatif 79. Berarti jawabannya adalah A, adik-adik. Nomor 2. Lawan dari bilangan 45 adalah, kalau lawan positif, berarti lawan positif adalah lawannya adalah negatif. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 49. Nomor 3. Berikut merupakan bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat negatif yang paling tepat adalah yang menggunakan simbol negatif atau minus ya. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya adalah C. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, untuk yang D ini adalah bilangan bulat positif. Sedangkan 0, nah ini ada yang B, ini mengecoh juga. Kalau 0 berarti ini termasuk bilangan bulat positif. Berarti yang paling tepat adalah C, adik-adik. Selanjutnya nomor 4. Sebagai pembelajaran di rumah, adik-adik bisa koreksi jawabannya yang telah adik-adik jawab sebagai pembelajaran di rumah. Selanjutnya nomor 4. Negatif 16, negatif 23, negatif 51, negatif 17, 5, dan 3. Adik-adik disuruh mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ingat adik-adik ya, dari bilangan yang terbesar. Dari bilangan yang terbesar adik-adik. Berarti yang paling tepat adalah adik-adik cari bilangan bulat positifnya terlebih dahulu, karena bilangan bulat positif lebih besar dibandingkan bilangan bulat negatif. Berarti adik-adik nomor 5. Nah, adik-adik bisa mengoreksi sudah antara jawaban C dan D. Selanjutnya 3. Nah, adik-adik cari, karena bilangan bulat negatif adalah bilangan semakin ke kiri, bilangan semakin nilainya semakin kecil kalau bilangan bulat negatif. Berarti adik-adik mengurutkannya dari negatif 16. Negatif 16 baru negatif 17 adik-adik. Sesuai urutannya, negatif 16, negatif 17, negatif 23, baru negatif 51. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya adalah C. Nomor 5. Nah, ini adik-adik, untuk ini disajikan dalam bentuk garis bilangan. Lengkapi bilangan kosong di bawah ini. Nah, adik-adik bisa semakin ke kiri dan semakin ke kanan. Tapi ini adalah bilangan bulat negatif. Negatif 16, negatif 15, negatif 14. Berarti semakin ke kanan nilai negatifnya bernilai besar.
tahu kalau diurutkan berarti ini negatif 13 dan ini adalah negatif 12. Sedangkan ke kiri berarti ini nilainya semakin kecil. Negatif 17 dan ini negatif 18. Negatif 18 adik-adik. Berarti yang paling tepat kalau sesuai dengan urutan yang paling tepat sebenarnya yang paling tepat adalah kalau sesuai urutan ini, tapi ini adalah positif. Nah, tapi karena ini kita bisa menjawab ini A. Ada yang menjawab A, negatif 17, negatif 18, dan negatif 12, 13. Tidak berurutan. Ya adik-adik, tidak mengapa. Karena ada bilangan negatif yang paling tepat. Dari 4 A, B, C, dan D ini yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya adik-adik kita lanjutkan nomor 6. Manakah tanda yang benar untuk melengkapi angka berikut? Lebih besar atau lebih dari, lebih kecil, sama dengan atau tidak sama dengan. Mari adik-adik perhatikan 25 dengan negatif 25. Berarti 25 lebih besar dari negatif 25. Berarti begini. Jawabannya adalah D yang paling tepat adik-adik. Nomor 7. Nah, kalau tadi di nomor sebelumnya adalah dari yang paling besar, terbesar mengurutkan. Sekarang untuk nomor 7 ini urutkan bilangan dari yang terkecil adalah, adik-adik simak, ada 1, negatif 3, 12, negatif 14, 7, dan negatif 21. Berarti yang paling besar adalah dari bilangan yang positif, bilangan bulat positif. Ada 3 bilangan positif, berarti 12 dari yang paling kecil ya. Oh iya, berarti dari yang paling kecil, dari negatif. Berarti dari nilainya negatif 21 paling kecil, baru negatif 14 yang nomor 2, negatif 3, karena yang terkecil dari bilangan yang terkecil. Adik-adik bisa sudah mengurutkan negatif 21, 21, negatif 14, negatif 3, berarti antara B dan D ya adik-adik. Baru positifnya. Nah, karena ini positif ini yang lebih besar, berarti 1 dulu. 1, 7, dan 12. Berarti yang paling tepat adalah B jawabannya adik-adik. Yang paling tepat adalah B jawabannya. Kita lanjutkan nomor 8. Nah, ini adik-adik. Kalau biasanya operasi hitungnya dalam bentuk bilangan bulat, dalam bentuk angka, dan sekarang ini disajikan dalam bentuk garis bilangan. Baru kita mencari operasi hitungnya. Adik-adik bisa menyimak ini. Yang pertama kita perhatikan adalah negatif 3. Berarti sudah ada nilai negatif 3. Dan kita lihat lagi tanda panahnya atau tanda garis sebagai operasi hitungnya. Berarti ini angka 2. Nah, adik-adik bisa sudah mengidentifikasi atau mengamati sebelum kita masuk ke operasi hitungnya. Nah, berarti operasi hitungnya kita sudah mengetahui negatif 3 titik 2 sama dengan, berarti ini hasilnya 2.
Adik-adik sudah bisa membaca di garis bilangan ini. Sedangkan langkahnya, coba perhatikan adik-adik, langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada bilangan bulat 5. Nah, operasi hitungnya baru kita mencari tanda operasi hitungnya. Nah, untuk lebih mudahnya, karena ini negatif 3, lalu ke positif, bilangan bulat positif, maka yang paling tepat adalah operasi hitungnya adalah yang D, yang paling tepat adik-adik. Negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan 2. Atau ini sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, ini adik-adik yang paling tepat. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9. Hasil dari 5 ditambah negatif 6. Nah, adik-adik, cara menyelesaikannya adalah adik-adik, ini karena kita bahas, maka Bapak menggunakan konsep dasarnya ya untuk mempermudah adik-adik memahaminya untuk belajar. 5 ditambah negatif 6. Nah, adik-adik coba memperhatikan 5 dan 6. Berarti besaran 6 kan? Kalau secara angka atau bilangan. Tapi positif dengan negatif ternyata lebih besar angka negatifnya. Nah, berarti sudah tahu kita akan hasilnya nanti negatif. Berarti angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. 6 dikurang 5 adalah 1. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Karena operasi hitung penjumlahan di dalam operasi hitung bilangan bulat negatif, positif dan negatif, adik-adik memperhatikan angkanya. Lebih besar positif atau lebih besar bilangan dalam bentuk negatifnya. Nomor 10, negatif 19, ini masih operasi hitung penjumlahan. Negatif 19 ditambah negatif 6. Nah, adik-adik, negatif 19 ditambah negatif 6. Penjumlahan, karena ini negatif dengan negatif, berarti negatif 19 ditambah negatif 6. Berarti jawabannya adalah negatif 25, adik-adik. Negatif 25. Oh ya, salah. Negatif 25. Negatif 25. Tadi ini negatif 1. Negatif 25. Kita lanjutkan lagi adik-adik. Nomor 11. Nilai dari 36 dikurang negatif 7 dikurang 40. Ini ada operasi hitung campuran. Adik-adik bisa memperhatikan ini sifat dalam matematika dikurang negatif 7. Berarti ini sama, maka bernilai positif dalam sifat matematika. Yang seperti Bapak ajarkan, berarti penyelesaiannya adalah 36 ditambah 7 dikurang 40 sama dengan, adik-adik bisa dijumlahkan terlebih dahulu. 36 tambah 7 43, baru dikurang 40.
Berarti hasilnya adalah 43 dikurang 40, hasilnya 3. D yang paling tepat. Nomor 12. Hasil dari negatif 18 dibagi 3. Nah, negatif 18 bagi 3 masih sifat pembagian dalam matematika, khusus bilangan bulat positif dan negatif. Beda, maka hasilnya negatif. Sifat matematika ya. Negatif dibagi positif berarti hasilnya adalah negatif. Beda, maka hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 18 bagi 3 adalah negatif 6. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sama, maka hasilnya positif. Nih, negatif 4 dikali negatif 8 sama dengan bernilai positif. Berarti adalah 32. Mari kita lanjutkan nomor 14 nih adik-adik. Seekor bekantan. Adik-adik harus memahami soal dulu baru bisa menyelesaikannya. Seekor bekantan memanjat pohon setinggi 5 meter. Kemudian turun 2 meter ke dahan yang lain untuk mengambil buah rambai. Ketinggian bekantan untuk turun ke bawah adalah, nah ini memahami soal cerita, menyelesaikan sebuah masalah di kehidupan sehari. Seekor bekantan memanjat pohon setinggi 5 meter. Nah, adik-adik, memanjat pohon setinggi 5 meter. Kemudian turun 2 meter. Berarti turunnya adik-adik dari 5 meter ke 2 meter. Ke dahan yang lain untuk mengambil buah rambai. Ketinggian bekantan untuk turun ke bawah adalah berarti 5 dikurang 2. Berarti sama dengan 3. Berarti bekantan tersebut untuk turun ke bawah memerlukan atau harus turun 3 meter baru sampai ke dahan untuk mengambil buah rambai. Nah, selanjutnya nomor 15. Ini soalnya ada dalam bentuk pilihan ganda dan isian. Selanjutnya nomor 15. Ibu sedang memasak air di dapur. Nah, ini adik-adik memahami soal juga. Memasak air di dapur dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian api dimatikan selama 2 menit. Nah, selama 2 menit suhu air turun 75 derajat Celcius. Jika api dimatikan selama 4 menit, pada suhu berapakah air tersebut? Adik-adik memahami, diketahui ibu memasak tadi, awal mulanya suhu airnya adalah 100 derajat Celcius. Lalu selama 2 menit turun 75 derajat Celcius. Kemudian dimatikan. Perhatikan ya adik-adik. Kemudian api dimatikan selama 2 menit. Berarti ibu sudah mematikan 2 menit. 2 menit turun 75 derajat Celcius. Berarti adik-adik tahu penurunan suhunya setiap 22 menit berarti adalah 25 derajat Celcius. Dari mana adik-adik dapatnya? Dari 100 derajat Celcius dikurang 75 derajat Celcius. Nah, berarti turunnya 25 derajat Celcius setiap 2 menit. Pertanyaannya, jika api dimatikan selama 4 menit, pada suhu berapakah air tersebut? Berarti kita menggunakan kelipatan 2 ya adik-adik, supaya adik-adik mempermudah. Berarti 75 derajat Celcius setiap 2 menit turunnya adalah 25 derajat Celcius. Berarti 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius adalah 50 derajat Celcius. Nah, karena ini 4 menit berarti 2 menit lagi.
supaya 4 menit. Nah, berarti 50 derajat Celcius setiap 2 menit dimatikan suhunya turun 25 derajat. Berarti sekarang setelah dimatikan 4 menit pada suhu ini, maka air adalah 25 derajat Celcius. Yang paling tepat adalah jawabannya adalah 25 derajat Celcius. Nah, ini adik-adik yang paling tepat. Kita lanjutkan nomor 16. Sekarang sudah masuk ke pembahasan pecahan. Ini pelajaran di bab 2 ya. Selanjutnya, hasil dari 15/20 ditambah 4/20 adik-adik. Berarti jawabannya adalah karena penyebutnya sama, berarti adik-adik cukup menjumlahkan pembilangnya saja yang di atas. Penyebutnya tetap 20, berarti 15 ditambah 4. 15 ditambah 4. Nah, berarti jawabannya adalah 19/20. Apakah betul jawaban adik-adik? Selanjutnya nomor 17. Nah, sekarang ini adalah pengurangan pecahan. Tapi bilangan bulat dengan pecahan. 2 dikurang 5/7. Berarti adik-adik 2 penyebutnya 7. Karena harus menyamakan penyebut, maka bilangan bulat dikalikan penyebutnya. 2 dikali 7 dikurang 5. Nah, 2 kali 7 adalah 14/7. Dikurang 5. Nah, dikurang 5. Dikurang 5. Berarti jawabannya adalah 14 dikurang 5 adalah 9. Berarti jawabannya adalah 9/7. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya adalah C. Bagaimana adik-adik paham? 14 dikurang 5/7. Nomor 18. Hasil dari 1/3 ditambah 3/4. Nah, adik-adik, cara menyelesaikannya adalah perhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka adik-adik cari KPK, kelipatan persekutuan terkecilnya, atau cari kelipatan 3 dan 4. Maka kelipatan 3 dan 4 adalah 12. 3, 6, 9, 12. Sedangkan 4 adalah 4, 8, 12. Berarti kelipatannya adalah 12 adik-adik. 12 adik-adik penyebutnya, maka baru kita bisa menyelesaikannya. Bapak menggunakan cara yang mudah saja ya. 1/3 dikali berapa hasilnya, supaya penyebutnya 12. Berarti dikali 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya dikali 4 juga. 1 kali 4, 4. Itu 3/4 lagi, 3/4. Dikali berapa hasilnya supaya bernilai 12 juga. 4 dikali 3. 3 karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya dikali 3. 3 kali 3, 9.
Nah, sudah sama penyebutnya 4/12 ditambah 9/12. 4/12 ditambah 9/12. Maka jawabannya adalah 4 ditambah 9, 13/12. Jawabannya adalah D, adik-adik. Adik-adik silahkan kalau berbeda caranya dengan Bapak, cara penyelesaiannya. Ini cara dasarnya ya Bapak menggunakan untuk adik-adik bisa belajar di rumah. Selanjutnya nomor 19. Panjang bambu Pak Anang 1/2 meter, setengah meter. Sebanyak 1/4 digunakan untuk membuat tusuk sate. Nah, untuk membuat tusuk sate, berapa panjang bambu yang dimiliki Anang sekarang? Memahami soal cerita, menyelesaikan sebuah masalahnya, maka adik-adik harus memahami soal terlebih dahulu. Panjang bambu Pak Anang awal mulanya adalah setengah meter, 1/2 meter. Sebanyak 1/4 meter digunakan untuk membuat tusuk sate. Berapa panjang bambu yang dimiliki? Berarti karena dibuat sate, panjang bambu Pak Anang berkurang. Berarti 1/2 dikurang 1/4 nih. Karena penyebutnya beda, maka adik-adik terlebih dahulu mencari kelipatan penyebut 2 dan 4. Berarti KPK-nya adalah 4. Adik-adik kelipatan KPK yang terkecil saja pilih. Nah, karena KPK-nya itu, maka bisa kita cari langsung. 1/2 dikali berapa hasilnya supaya penyebutnya 4. Lalu 1/4 dikali berapa hasilnya supaya penyebutnya juga 4. 4 dikali 1, maka penyebutnya dikali 1, pembilangnya dikali 1. Jadi 1 kali 1, 1. 2 dikali berapa supaya penyebutnya 4, berarti 2 dikali 2. Penyebutnya dikali 2, pembilangnya dikali 2. 1 kali 2, 2. Nah, berarti baru kita kurang. 2/4 dikurang 1/4. Berarti jawabannya adalah 1/4. Jawabannya yang paling tepat adalah D, 1/4. Nomor 19. Selanjutnya nomor 20. Nah, sekarang 20 pecahan campuran. Karena ini perkalian pecahan campuran, maka adik-adik harus terlebih dahulu mengubah ke bentuk pecahan biasanya dulu. Kalau perkalian, operasi hitung pecahan dibandingkan penjumlahan dan pengurangan lebih mudah karena tidak menyamakan penyebut. Dikali 4/7. Kita cari dulu pecahan campurannya, kita ubah jadi pecahan biasa. Dikali, baru ditambah. 3 kali 1, 3. Ditambah 2, 5. 5/3. Nah, karena sudah sama penyebutnya, baru bisa kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 4, 20. 3 kali 7, 21. Berarti jawabannya adalah 20/21. Adik-adik jangan tergesa-gesa, perhatikan lebih teliti. Kalau nanti bisa terjawab jawaban yang kurang tepat. 21/20. Yang tepat adalah 20/21. Selanjutnya, hasil dari 2/3/4 dibagi 1/2/3. Nah, adik-adik sama soalnya adalah pecahan campuran. Adik-adik terlebih dahulu mengubah ke pecahan biasanya dulu. Sama dikali baru ditambah. Kali baru ditambah. 4 dikali 3, 4 kali 2, 8. 8 ditambah 3, 11.
3 dikali 1 dikali baru ditambah. 3 kali 1 3 ditambah 2 5. 5 11/4 dibagi 5/3. Adik-adik masih ingat? Boleh dengan dikali silang atau adik-adik bisa menerapkan sifat pembagian pecahan, yaitu 11/3. Nah, 5/3 pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 5/3 jadi 3/5. Baru dikalikan. 11 dikali 3 pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 33 per 3 kali 5. Oh, salah. 4 ini. 4 dikali 5 adalah 20. 33/20. Atau karena ini di jawabannya pecahan campuran, maka jawabannya adalah 1/13/20. 1/13/20. Yang paling tepat adalah jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 22. Nomor 22. Adik-adik bisa membaca soalnya dulu. Diketahui M sama dengan 2/6 sedangkan dan N 4/5. Maka nilai M dikali N ini operasi hitung perkalian pecahan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Langsung bisa diselesaikan. 2/6 dikali 4/5. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 4, 8. Per 6 dikali 5, 30. Apakah ada jawabannya adik-adik? Ternyata di soal, di jawaban diminta disederhanakan lagi. Berarti dibagi berapa? Kalau pembilangnya dibagi harus sama, penyebut dan pembilang. Dibagi 2. Berarti penyebutnya dibagi 2 juga. Berarti jawabannya 8 dibagi 2 adalah 4. 30 dibagi 2 adalah 15. Berarti jawabannya adalah 4/15. Nah, nomor 23 ini operasi hitungnya bentuk hasil operasi campuran adik-adik. Adik-adik bisa mencari langsung ketiganya boleh, satu-satu silahkan juga. Kayaknya satu-satu aja ya, supaya adik-adik bisa memahami. 2 1/2 dikurang 2 1/3. Adik-adik bisa langsung mengurangkannya. Pecahan biasa, bilangan bulat dikurang bilangan bulat. 1/2 dikurang 1/3. Supaya adik-adik mudah, berarti nilainya adalah bilangan bulat dengan bilangan bulat, lalu pecahan biasa, pecahannya dikurang dengan pecahan supaya mempermudah. Tapi adik-adik silahkan bisa menyelesaikannya keseluruhan atau satu persatu. Berarti kelipatannya adalah 2 dan 3. Berarti 2 dan 3 adalah 6. Nah, jadi adik-adik bisa menyelesaikannya. Berarti 2 dikali berapa hasilnya? 6. Berarti adalah 3. Berarti 1 dikali 3.
dikali 3 adalah 3. 3 dikali berapa hasilnya? 6 adalah 2. Berarti 1 dikali 2. 1 kali 2, 2. Berarti hasilnya adalah 3/6 dikurang 2/6. 1/6. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Berarti habis. Berarti hasilnya adalah 1/6. 1/6 baru bisa ditambahkan dengan 3/6. 3/6. 3/6. 3/6. Kita hapus dulu dah. Kita hapus. Nah, baru bisa diselesaikan. Iya. 1/6 ditambah 3 1/6. Berarti nilainya adalah 3, 1 ditambah 1, 2, 6, 2/6, 3, 2/6. Nah, di sini tidak ada jawabannya karena 2/6 atau pecahannya disederhanakan. Dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Bilangan bulatnya tulis kembali 3 1/3 jawabannya. 23 jawabannya adalah B. B adik-adik. Nomor 24. Tentukan hasil operasi berikut. 1/2 ditambah 2 1/3 dibagi 1/2. Nah, berarti adik-adik yang terlebih diselesaikan adalah pembagian terlebih dahulu. 2 1/2 dibagi 1/2. Baru dijumlahkan nanti hasilnya. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa terlebih dahulu. Per 2. 3. Caranya adik-adik masih ingat yang tadi kita kerjakan soal sebelumnya, dikali baru ditambah. 3 kali 2, 6, ditambah 1, 7. Ya, 3 kali 2, 6. Ya, baru sifatnya tadi, pembilang jadi penyebut, jadi pembilang atau dikali silang. Silahkan, boleh. 7/3 dikali, ini tadi pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Sama dengan 7 kali 2, 14. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, sudah adik-adik. Baru kita selesaikan penjumlahannya lagi. Bapak hapus dulu. Bapak sisakan hasilnya aja. Supaya bisa mengerjakan lagi. Nah, 14/3 hasilnya tadi. 14/3 ditambah 1/2 ya tadi. Nah, 2 dan 3 masih ingat tadi cari kelipatannya karena penyebutnya berbeda. 3, 6 berarti 6 ya. KPK-nya, kelipatannya. Nah, 6/6. Kita menyamakan penyebutnya. Berarti 3 dikali berapa hasilnya? 6 adalah 2. Berarti 14 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya dikali 2. 14 kali 2, 28. Ini sama juga 2 dikali berapa hasilnya? 6, 3. Berarti 1 kali 3. Bilangnya dikali 3 juga. 1 kali 3, 3. Jawabannya adalah
28 tambah 3 adalah 31. Betul adik-adik? 31. 31 per 6. Karena lebih besar pembilangnya dari penyebut, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Penyebutnya tetap 6. 31 dibagi 6 adalah 5. 5 kali 6 ada 30. Jadi sisanya adalah 1. 5 1 per 6. Yang tepat adalah jawabannya 24 adalah D, adik-adik. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 25 untuk pilihan ganda. 25. Sehelai kertas berwarna-warni terdiri dari 1/2 berwarna biru, 2/5 berwarna merah, sisanya berwarna hijau. Bagian yang terbesar adalah sehelai kertas. Berarti ada 3 warna ya. Ada warna biru, warna merah, sisanya berwarna hijau. Nah, ini memahami soal cerita adik-adik. Sehelai berarti ada 1 kertas. Nah, kalimat matematikanya berarti untuk mengetahui jumlah warna sisa hijaunya berapa, maka dikurang seluruhnya. Karena sehelai kertas berarti 1 kertas dikurang berwarna biru tadi 1/2 dikurang 2/5. Baru adik-adik bisa mendapatkannya. Baru adik-adik mencari sisa warnanya. 1 dikurang 1/2. Berarti adik-adik bisa menyelesaikannya satu per satu. 1 dikurang 1/2 dikurang setengah. Berarti adik-adik sudah tahu berarti bila 1 dikurang setengah itu pasti jawabannya setengah. Supaya adik-adik paham, maka dikalikan saja. 1 nih. 1 dikalikan penyebutnya. 1 dikali 2 baru dikurang 1. Penyebutnya tetap 2. 1 kali 2, 2 dikurang 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, baru adik-adik bisa menyelesaikan 1/2 dikurang 2/5. Baru adik-adik dapat warna, mengetahui sisa warna hijaunya. Kelipatannya, cari kelipatan 2 dan 5. 2, 4, 6, 8, 10. 5, 10. 15. Nah, tapi karena ini kelipatan KPK yang paling kecil, kelipatan persekutuan terkecil, maka KPK-nya adalah 10. Dikurang. Penyebutnya 10. Nah, 10, 2 dikali berapa hasilnya 10 adalah 5. Berarti pembilangnya dikali 5. 1 kali 5, 5. 5 dikali berapa supaya hasilnya 10, berarti kali 2. 2 karena pembilangnya adalah penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya kali 2. 2 dikali 2, 4. Berarti hasilnya adalah 5 dikurang 4, 1. Penyebutnya 10. 1/10. Berarti jawabannya adalah B. Selesai untuk pilihan ganda. Baru kita masuk ke isian. Isian ada 10 soal. Mari kita jawab bersama adik-adik. Hasil dari 3 dikurang negatif 4
sama dengan masih sifat matematika tadi adik-adik. Sama, maka jadi positif. Sama positif. Negatif kali negatif. Pakai garis bilangan bisa adik-adik. Lebih mudah juga. Berarti 3 ditambah 4. 3 ditambah sama dengan 7. 7 jawabannya. Selanjutnya, hasil dari negatif 4. Nah, ini penjumlahan negatif. Negatif 4 ditambah negatif 9. Berarti negatif 9. Negatif 2 dikali 4 dikurang negatif 3. Adik-adik masih tahu yang diselesaikan adalah perkalian terlebih dahulu. Negatif 2 dikali 4 dikurang negatif 3. Berarti adik-adik menyelesaikan perkalian terlebih dahulu. Negatif 2 dikali 4 beda, hasilnya adalah negatif. Bila positif dikali negatif maka hasilnya negatif. Berarti negatif 8. Negatif 8. Nah, ini sifat matematika lagi dikurang negatif 4. Sama berarti maka positif. Positif 3. Maka jawabannya adalah negatif 8 ditambah 3, negatif dan positif. Adik-adik bisa memahaminya. 8 dan 3 lebih besar 8. Berarti hasilnya nanti negatif. Karena 8 adalah bilangan bulat negatif. Berarti dikurangkan yang lebih besar dikurang yang kecil. 8 dikurang 3 adalah 5. Berarti jawabannya adalah negatif 5. Negatif 5. Selanjutnya, hasil dari 6 dikurang 2 dikali 5. 6 dikurang 2 dikali 5. Sama kayak tadi, ini operasi hitung, berarti ini pengurangan. Selesaikan dulu perkaliannya. 6 dikurang 2 dikali 5. Sama dengan, berarti selesaikan dulu perkaliannya. 6 dikurang 2 dikali 5 adalah 10. 6 dikurang 10, nah 6 dikurang 10, 10 lebih besar, positif sama positif. 6 dikurang 10, karena 10 lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. 10 dikurang 6, 4. Negatif 4 jawabannya. Selanjutnya nomor 30 lagi. Jika 2 ditambah negatif 3 sama dengan A dan 4 dikurang negatif 1 sama dengan B, maka A ditambah B. Berarti adik-adik cari dulu hasil berapa nilai A dan B-nya, baru dijumlahkan A ditambah B. Kita selesaikan dulu. 2 ditambah negatif 3 sama dengan, maka nilai A nanti ini, perhatikan adik-adik, 2 ditambah negatif 3. 2 positif, di negatif 3 adalah negatif. 2 dan 3 angkanya lebih besar negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Berarti dikurangkan 3 dikurang 2 adalah 1. Jawabannya adalah negatif 1 untuk A. Negatif 1.
ditambah, nah tambah B, kita cari B lagi. B-nya adalah 4 dikurang negatif 1. Nah, adik-adik bisa masih tadi sifat matematika sama, maka hasilnya adalah positif. 4 ditambah 1. Jawabannya adalah 5. Ditambah 5. Berarti A-nya adalah negatif 1 dan B-nya adalah 5. Baru bisa diselesaikan. Negatif 1 ditambah 5. 5 lebih besar dengan 1, maka hasilnya nanti positif. 5 dikurang 1, 4. Berarti jawabannya adalah 4. Selanjutnya nomor 31. 31 ini garis bilangan lagi. Adik-adik disuruh membaca, menentukan dari garis bilangan ke bentuk operasi hitungnya. Seperti soal di pilihan ganda tadi, adik-adik coba memperhatikan panahnya terlebih dahulu. Berarti ini adalah negatif 5. Nah, negatif 5. Pernyataannya yang tepat sesuai garis bilangan di bawahnya adalah negatif 5. Negatif 5 yang kita ketahui garis bilangannya adalah ini, hasilnya adalah 5. Berarti operasi hitungnya sama dengan 5. Ini adik-adik sesuai panah ini ya, kita lihat ya. Ini 5. Berapa garis bilangannya lalu? Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adik-adik. Berarti negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Membaca garis bilangan. Nah, selanjutnya kita menentukan hasil dari bilangan bulat. Dari pecahan ya. Dari 32 sampai 35 ini pecahan. Mari kita selesaikan 1/2/3 dikurang 2/3. Oh, ini penyebutnya sudah sama ini. Tapi kita tinggal mengubahnya saja. Adik-adik boleh menyelesaikannya 1/2/3 dikurang 2/3. Ini adik-adik bisa menyelesaikannya sesuai dengan adik pahami langkah-langkahnya. Jadi Bapak membimbing saja. Jadi adik-adik silahkan menentukan caranya bagaimana. Boleh 2/3 dikurang 2/3 berarti habis, ya kan? Berarti sisa 1. Ini jawabannya tepat juga. Boleh. Atau adik-adik boleh juga, atau ada yang menuliskan mengubah jadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 1, 3. Ditambah 2, 5/3 dikurang 2/3 sama dengan 3/3. Ini boleh juga. Silakan adik-adik. Nah, 3/3 ini 1 juga. Sama. Nomor 33 lagi. Hasil dari 3/4 ditambah 2/5. Nah, ini baru penyebutnya berbeda. Adik-adik cari penyebutnya kelipatan 4 dan 5. Kelipatan 4 dan 5 adalah 20. Berarti 3/4 ditambah 2/5 sama dengan penyebutnya 20. Ditambah ya 20. Oh, salah.
4 dikali berapa hasilnya? 25, berarti pembilangnya dikali 5 juga. 3 kali 5, 15. 25 dikali berapa hasilnya? 20 kali 4, berarti 4 dikali 2. Kali pembilang, kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya dikali 4 juga. 2 kali 4, 8. Berarti 15 tambah 8 adalah 23/20. Adik-adik sampai di sini boleh juga. Boleh diubah menjadi pecahan campurannya, penyebut tetap. 23 dibagi 20 adalah 1. Sisanya adalah 3. 3/20 jawabannya. Selanjutnya nomor 2 soal lagi, 34. 34 adik-adik 1/2 ditambah 3/5 dikali 2/3. Adik-adik selesaikan perkaliannya terlebih dahulu, baru dijumlahkan. 3/5 dikali 2/3, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2, 6. Per 5 kali 3, 15. Baru adik-adik baru menyelesaikan operasi hitung penjumlahannya. 1/2 ditambah 6/15. Sebenarnya ini bisa disederhanakan terlebih dahulu, tapi Bapak langsung pengerjaannya untuk menyesuaikan cara pengerjaan siswa juga. Baru kita cari kelipatan 2 dan 15. Kelipatannya adalah banyak angkanya ya, 30. Berarti ditambah kelipatannya adalah 30. 2 dikali berapa hasilnya? 30 adalah 15. Berarti pembilangnya dikali 15. 1 kali 15, 15. 15 dikali berapa? Bernilai 30 dikali 2, maka pembilangnya dikali 2 juga. 6 dikali 2, 12. Nah, baru karena ini penjumlahan pecahan, pembilangnya ditambahkan, dijumlahkan. 15 tambah 12 adalah 27/30. Nah, ini disederhanakan. Boleh adik-adik sampai di sini jawabannya. Lebih baik lagi disederhanakan, dibagi 3. Dibagi 3 bisa 27 dibagi 3 adalah 9. 30 dibagi 3 adalah 10. 9/10. Itu adik-adik jawaban yang paling sederhana. Nomor 35 soal cerita. Adik-adik memahami soal terlebih dahulu. Ayah Rojak mempunyai 2,5 hektar kebun. Nah, kemudian Ayah Rojak membeli lagi kebun seluas 1/2 hektar. Semua kebun tersebut akan dibagi. Nah, dibagikan nanti kepada 2 orang anaknya dengan sebagian yang sama. Luas kebun yang diterima setiap anak adalah, nah adik-adik dari soal cerita ini membuat kalimat matematikanya. Berarti Ayah Rojak tadi awal mulanya memiliki 2,5. Kemudian Ayah Rojak membeli lagi, berarti ditambah 3 1/2. Kemudian dibagikan. Berarti nanti dibagi kepada kedua anaknya, dibagi 2 ya, nanti sama dengan berapa. Nah, adik-adik silakan, ini karena nanti membagi ke bagian yang sama rata. Jadi adik-adik menyelesaikan penjumlahan dulu. Karena ini dibagi ke 2 anaknya. Berarti kita hapus dulu operasi hitung pembagiannya. Karena ini dibagi ke sama
kedua anaknya sama besar. Berarti kita jumlahkan dulu 2,5. Adik-adik boleh menjadikan desimal semua atau jadi pecahan biasa boleh juga. 2,5 berarti satu angka di belakang koma berarti per sepuluhan. Berarti 25 per 10 ditambah 31/2. Nah, 31/2 kalau kita ubah jadi pecahan biasa jadi 31/2 dikali baru ditambah. Kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7/2. Nah, kalau sudah dapat baru adik-adik bisa menyelesaikannya. Dicari kelipatan 10 dan 2. Berarti KPK-nya adalah 10. Kelipatannya adalah 10. Kelipatannya 10. 10 berarti kali 1, maka pembilangnya dikali 1 juga 25. 10 2 dikali berapa sin 10 adalah 5. Berarti 7 dikali 5 juga 35. Nah, berarti hasilnya 25 ditambah 35 adalah 60. 60 per 10. Dicoret 6/1. Atau 60 per 10 berarti 60 dibagi 10 adalah 6. Berarti 6 hektar. Nah, karena nanti semua kebun tersebut akan dibagikan kepada dua anaknya dengan bagian yang sama, berarti 6 hektar. 6 hektar dibagi 2 orang anaknya. Berarti hasilnya 6 dibagi 2 adalah, ini Bapak ke pinggir dulu, hasilnya adalah 3. Sama anak-anaknya masing-masing besarnya adalah 3 hektar. Dibagi ratanya adalah 3 hektar adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik paham, bisa pembahasan penilaian tengah semester 1 mata pelajaran matematika kelas 6 ini adik-adik bisa belajar mengulang kembali di rumahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.